Bagaimana anak-anak kita akan berhubungan dengan bank ketika MUI memberikan fatwa bahwa bank konvensional itu haram? Ini menjadi persoalan, ya kan? Bank konvensional itu diharamkan, fatwa ini mah bukan undang-undang tapi fatwa. Tapi kan membuat kita jadi tidak nyaman kaum santri nih. Ya kalau kita pinjam uangnya haram, usahanya kan jadi haram juga kan. Nah, kalau haram kan berarti tidak halal. Nah itu saya kira ini bukan hambatan agama tapi hambatan sosiologis. Jangan salah tafsir. Nah, kenapa demikian? Ya karena dalam bank itu ketika kamu pinjam uang di bank, umpamanya 100 juta, kan ada bunganya. Berapa sekarang? 1,3. Berarti kalau kamu utang 100 juta, tiap bulan kamu bayar bunga 1.300.000. Kan begitu? Nah ini dianggapnya adalah riba karena bunga. Yang jadi masalah, kalau bank itu haram, dari mana kita mendapatkan modal? Pertanyaan sangat mendasar. Islam itu dulu orang kalau pinjam 1 juta ya kembalinya 1 juta, tidak boleh ada bunga. Harus diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa dulu uang itu dicetaknya bahannya dari logam mulia, perak, tembaga, dan emas. Sehingga kalau orang utang 1.000 dirham, 5 tahun kemudian dikembalikan 1.000 dirham lagi, itu nggak ada masalah karena harganya tetap. Tetapi sekarang uangnya berupa kertas apa berupa emas? Kertas. Dan uang kertas ini rawan dengan susut nilai, namanya inflasi. Berapa angka inflasi hari ini sekarang ini? Itu bervariasi tergantung pertumbuhan ekonominya. Nah, kita singkat saja bicara. Kalau saya pinjam uang sama Bapak Haji Hamzah 100 juta, harga motor apa yang 25 juta nih? Handmax. Nah, dapat Handmax 4 ya. 5 tahun kemudian saya bayarkan 100 juta lagi. Nah, 5 tahun kemudian motor Handmaxnya berapa harganya? 40 juta. Iya. Berarti Pak Haji Hamzah menanggung rugi. Mungkin nggak orang punya uang menanggung rugi? Nggak masuk akal. Itu. Jadi sebagai pengetahuan dasar saja, soal pinjam meminjam ini harus dibedakan. Ada namanya pinjaman konsumtif, ada pinjaman produktif. Kalau pinjaman konsumtif itu kita tidak boleh meminta keuntungan apapun, karena buat beli susu buat anaknya, betul? Ketega banget minta bunga. Buat beli beras buat makan, buat beli obat karena sakit, itu tidak boleh gitu. Tetapi ketika pinjamnya untuk usaha, Pak Haji Hamzah minjamin uang kepada saya 1 miliar, selama 5 tahun uang saya sudah menjadi 3 miliar dan saya kembalikan lagi 1 miliar, ya terlalu goblok yang punya duitnya. Dan ini tidak mungkin terjadi kan. Jadi kalau seandainya uang itu untuk usaha, pinjaman produktif, maka logis sekali
yang punya dana juga mendapat keuntungan gitu. Sekarang saya ingin bertanya, menguji kecerdasan anak-anak kita. Ada dua macam pinjaman, produktif dan konsumtif. Kalau konsumtif tidak boleh ada keuntungan. Kalau produktif logis ada keuntungan. Sekarang umpamanya ini Pak Rahmat pinjam uang kepada saya untuk beli susu anaknya karena ibunya tidak keluar, ASInya tidak keluar. Katakan sajalah 100.000 pinjamnya, masih banyak-banyak ya, jangan 100 juta, 100.000 aja. Setelah 3 bulan kemudian dia kembalikan kepada saya 100.000 lagi. Pertanyaannya, saya berdosa enggak? Kalau dikembalikan lagi 3 bulan kemudian 100.000 lagi, saya berdosa enggak? Kalau saya minta bunga menjadi 130.000, itu namanya riba, itu namanya dosa. Sekarang beliau kembalikan pada saya 100.000 lagi, saya berdosa enggak? Berdosa. Berdosa. Dari mana dosanya? Karena ini urusan bayi harus minum susu adalah urusan kemanusiaan, bukan dipenjami tapi harus dikasih gratis. Tuh. Udah? Ya cerdas. Nah, iya dong, cuma enak aja. Kalau orang miskin tidak dikasih, maka legal seorang miskin bisa mencuri dan merampok untuk mempertahankan hidupnya. Ya, Sayyidina Umar pernah menangkap orang mencuri korma. Ketika diproses, kenapa mencuri? Keluarga saya belum makan, dilepasin kok. Sudah pulang sana. Karena untuk menyambung hidup itu survive adalah hak setiap individu. Artinya di negeri ini kalau jaminan sosial tidak segera dibuktikan, maka tolong pencuri, pelacur dan sebagainya untuk menyambung hidupnya tidak boleh dipidanakan sampai ada itu seharusnya kan gitu. Nah, sudah kembali lagi dengan adanya bank diharamkan ini menjadi persoalan, sebab mana ada lembaga keuangan yang bisa memberikan modal kecuali bank. Bank itu adalah urat nadi bagi kehidupan ekonomi. Kalau dipotong urat nadinya mati enggak? Mati. Jadi saya juga tidak menolak bahwa bank konvensional ada ketidakadilan, betul. Tetapi sampai sekarang kita belum menemukan rumusnya yang bagaimana yang adil. Bank syariah sendiri itu sudah menggunakan pola syariat Islam. Tapi nyatanya sistem yang dipakai oleh bank konvensional itu tidak bisa ditinggalkan. Sehingga ternyata prakteknya hanya beda terma saja, beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya musyarakah. Kalau bank konvensional namanya kredit, bank syariahnya urud. Kalau di bank konvensionalnya itu deposito, bank syariahnya menjadi wadiah. Bank konvensionalnya itu leasing, bahasa bank syariahnya al-ijaro al-multahiyah bitamlik. Ngitungnya sama. Ya karena apa? Itu berarti bahwa sistem bank konvensional itu masih layak dipakai sampai sekarang ini. Dan terbukti sudah beratusan tahun ya
dunia semakin hari semakin maju, ekonomi semakin baik, dan bisa bertahan sekian ratus tahun lamanya, itu berarti bahwa sistem itu masih layak dipakai. Tetapi itu tidak final, tetap saya yakin pasti ada yang lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu sebaiknya jangan diharamkan dulu, menunggu kita membuat konsep yang pasti yang lebih baik. Itu saja. Nah, itulah makanya kemudian bank itu sendiri sifatnya adalah bukan pemilik modal. Bank itu adalah lembaga broker. Pak Rohmat mau jual tanah, Pak Haji Hamzah mau beli tanah. Saya mempertemukan orang yang mau jual tanah dengan yang membeli tanah. Saya dapat duit enggak? Dapat duit enggak? Pekerjaan saya sebagai apa namanya? Broker atau calo. 2,5% dari penjual, 2,5% dari pembeli. Itu logika. Nah, bank juga sebetulnya itu bukan miliknya bank. Itu duit dari orang yang punya uang lebih disimpan di bank, namanya kredit. Ya kan? Lalu orang yang butuh modal pinjamnya di bank, namanya itu deposito. Yang ini yang butuh uang pinjam di bank namanya kredit. Jadi bank itu hanya sebagai perantara mempertemukan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang. Selisihnya untuk biaya listrik, telepon, komputer, pegawai dan sebagainya. Dan 1,3 itu sangat logis sekali sesungguhnya. Nah, kalau yang bank harian, tolong nanti kalau kamu usaha, saya titip pesan-pesan jangan terjerumus dalam bank harian. Bank harian itu adalah milik uang pribadi dan bunganya setinggi langit, 1% satu hari. Jadi kalau sebulan berapa persen? 30. Kalau setahun 365 tahun. 365%. Sekarang tolong usahakan, beritahu saya usaha apa dalam setahun saya bisa untung 365%. Sinting kan? Nah, kalau itu saya katakan pasti haram. Pasti itu mah haram. Oke, satu. Kemudian lagi masyarakat petani, ini Majalengka juga termasuk petani juga ya kan. Pinjam di bank haram. Solusinya apa? Mereka mencari dana itu menggadaikan sawah. Karena fatwa para kiainya kalau kredit di bank haram, kalau gadai sawah halal. Oke. Ya begitu betul. Nah, ini sekarang yuk kita uji. Mana yang benar, mana yang nggak benar nih. Kalau saya pinjam uang di bank, katakan 1 miliar, sawah saya 2 hektar, jadi borok dari agunan di bank, pinjam uang 1 miliar. Oke. Nah, sekarang orang gade sawah 1 miliar. Sawahnya 2 hektar juga sama. Satu pertanyaan saya, kalau kita pinjam uang di bank, boroknya sawah, yang dipegang oleh bank sawahnya apa suratnya? Sertifikatnya. Sawahnya masih digarap kan? Masih. Satu. Tapi kalau gade yang dipegang apanya? Sawahnya. Berarti mana lebih manusiawi? Bang. Kenapa? Karena sawah itu yang dipegang suratnya saja, sawahnya masih bisa kita garap. Sehingga kita punya lahan, punya potensi untuk membayar hutang. Betul? Tapi kalau sawahnya diambil, dari mana bayarnya? Satu. Yang kedua, ketika uang 1 miliar ini saya lunasi 500 juta di bank, bunganya turun nggak? Turun. Tapi kalau gade saya bayarin 500 juta, sawahnya dikembalikan ke masa separuh? Enggak, tetap bukan. Jadi mana yang lebih kejam?
Gade lebih kejam. Jadi terbalik saya kira mungkin ya gitu. Mungkin gade ini haram, kredit yang halal, jadi jangan balik-balik gitu mah. Jadi punten kepada para ajengan nih, kalau nggak ngerti perbankan jangan menghukumi, gitu aja dah. Ya, ini satu mukadimah dari saya. Nanti saya lanjutkan lagi. Ini saya minta kepada teman saya, Bapak Haji Hamzah, untuk menyampaikan pengalaman. Sampai sekarang uangnya sampai puluhan miliar tuh, bagaimana asalnya gitu. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti pengalaman dari saya pribadi tidak begitu rinci karena memang keterbatasan waktu, tetapi saya ingin mencoba memberikan sedikit arahan tentang berbisnis. Begini adik-adik semua ya, saya kebetulan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dari IPB. Saya lulus tahun 97 lewat jalur USMI, undangan siswa masuk IPB. Saya kuliah di Bogor ini tingkat 1 ingin menjadi seorang insinyur. Kebetulan saya masuk Fakultas Kehutanan. Bersikeras saya ingin bekerja di pemerintahan BUMN, yaitu Perhutani atau di HPH. Kemudian tahun kedua juga sama, masih saya tetap ingin bekerja di pemerintahan atau di HPH. Meniti ke tahun ketiga, kalau di IPB itu sistemnya paket adik-adik. Jadi kalau tahun ketiga itu udah agak nyantai, tahun pertama kedua aja agak sibuk, tapi udah tahun ketiga agak senggang. Saya mulai berusaha melihat kanan kiri. Ternyata ketika tingkat 3 akhir, saya tertarik dengan dunia bisnis. Itu awal mulanya. Dan saya mencoba untuk selalu pengen tahu bagaimana sih berbisnis itu. Begini, dulu awal saya berbisnis itu ketika tingkat 4 akhir. Ya, tingkat akhir semester ke-7. Kebetulan saya ini agak iseng-iseng memberikan kartu nama ke PLN, ke instansi pemerintah. Salah satunya PLN pernah ngebel saya, Pak, ada borong baru. Apa Pak? Bahan bekas Pak ini. Oh, bahan bekasnya apa? Bekas kabel-kabel Pak. Mau ikut tender? Boleh kalau saya diizinkan. Nah, kemudian saya ini ikut tender di PLN. Padahal terus aja saya belum punya uang sepeser pun waktu itu. Cuman saya modalnya yakin aja. Alhamdulillah, ketika tender berlangsung saya tidak dapat. Cuman anehnya, pertanyaannya, ketika dibuka tender justru harga yang saya sajikan yang paling bagus, yang paling tinggi itu, tetapi saya tidak dimenangkan pada waktu itu Pak Kiai. Akhirnya apa? Itu sampai masuk ke Jakarta waktu itu tendernya itu, tetapi harga yang saya masukkan itu tertinggi, tetapi yang dapat orang lain. Iya. Oh ya. Alhamdulillah, ketika waktu itu saya di Sumedang dengan Pak ya seseorang lah di PLN itu. Kemudian beliau itu akhirnya ketika tidak diloloskan calon dari Sumedang ini, akhirnya beliau ngambil kesimpulan sendiri, barang tidak ditarik semua ke Jakarta waktu itu. Oke, jadi akhirnya lelang di Sumedang. Kebetulan waktu itu lelangan sangat besar, sampai mencapai 400 juta. Buya, saya sendiri tidak punya uang, 5 juta pun tidak punya uang. Cuman saya berpikir cerdas. Inilah, tolong mohon disiasati ya, disiasati. Jadi pembicaraan saya ini mohon agak
sedikit disiasati sama adik-adik. Kenapa? Keberanian saya ini bukan berani yang tidak beralasan. Kenapa? Uang hanya kepegang 5 juta, orderan 400 juta. Bagaimana harus bisa meraihkan seperti itu? Agak sulit untuk mewujudkan, kan? Jauh panggang ke api. Tetapi apa? Saya terus aja, saya berpikir cerdas, berpikir pintar. Saya ada kenalan yang memang itu bos untuk menerima barang bekas tersebut. Saya gandeng, saya unjukkan, percaya ke saya. Alhamdulillah, barang yang sekitar 15 ton, 20 ton itu akhirnya di DP dengan uang 60 juta saja, mau dibawa ke rumah, ke gudang di perapatan. Dan setelah ditimbang selesai semua, disaksikan oleh bos pemilik perusahaan, akhirnya barang itu setelah ditimbang semua dibayar tunai. Tapi yang jelas saya menggandeng seseorang yang punya modal waktu itu, karena memang saya terus terang Bu ya, belum punya uang sejumlah itu, dan itu tahun 96 sebelum saya lulus. Uang dari mana saya 96 sebanyak itu, belum ada. Betul. Alhamdulillah, setelah itu ditimbang-timbang, saya kaget Bu ya. Sekalinya bisnis untung banyak sekali Bu ya. Saya juga sampai kaget menghitungnya, kok untungnya banyak sekali ini. Setelah ditimbang selesai, itu dibayar tunai dengan orang PLN sudah selesai, itu saya kan berupaya bertransaksi dengan orang tersebut Bu ya. Bertransaksi. Karena pada waktu saya menarik Ibu Haji Eni lah, saya sebut aja ya Bu ya, Bu Haji Eni dari Tegal. Setelah ditimbang selesai, karena kan kita sudah komit janji harga barang tersebut, selisihnya lumayan cukup banyak. Dan alhamdulillah setelah itu Bu ya, saya kebagian 20 juta Bu ya. Untungnya saya juga kaget, kok baru dagang untungnya besar sekali. Tapi alhamdulillah Bu ya, pertama sekali itu saya laksanakan Bu ya, saya ingat, saya tidak harus 2,5%, saya 10% Bu ya, saya sumbangkan. Dan saya terus aja waktu itu beli beras 10% dari, bahkan bukan 10% Bu, saya menyisihkan, iya 10%, karena saya sisihkan tuh 2,5 juta membeli beras, dan itu dibagikan ke tetangga. Jadi dari hasil itu bukan mutlak untuk saya pribadi. Saya ingat ada bagian yang memang harus saya keluarkan. Waktu itu saya sengaja Bu ya, dari 20 juta itu saya belikan 2,5 juta Bu ya. Nggak tahu dasarnya dari mana, karena pemahaman agama saya memang nggak begitu ini, tapi saya belikan 2,5 juta beras. Maksud saya, beras ini langsung saya bagikan. Waktu itu hampir berapa ini ya, kalau 96 tuh harga beras itu ya, Bu ya. Ya, itu hampir sekian bungkus lah, banyak itu. 600 perak lah. Nah, gitu. Jadi banyak itu. Nah, berawal dari situ, kemudian alhamdulillah adik-adik, saya ini menekuni dunia barang bekas terus-terusan. Dan dari awal, punten, ini perjuangannya cukup luar biasa. Saya dari keuntungan dari mulai Rp25 per kilo itu belajar disisihkan. Dari mulai produksi hanya 10 ton, Rp25 per kilo, 10 ton satu bulan. Itu kan berarti 250.000 ya. Ya itu saya sisihkan. Terus beranjak ke 50 rupiah. Beranjak 50 rupiah per kilo. Diambil dari keuntungan, pokoknya saya untung tuh 200 rupiah, itu jadi 150 saja saya tuh ngambil keuntungan. Tonase cuma 10, kemudian bertambahnya waktu seiring terus menerus sampai pun saya pada titik 300 ton per bulan produksi saya. Itu sudah lumayan cukup. 300 ton per bulan, 50 rupiah per kilo, itu kan jadi 15 juta ya. Per bulan itu. Terus bertambah, saya tambah lagi 75 rupiah per kilo.
Ternyata adik-adik puntennya uang yang sedikit itu tidak ada artinya. Mungkin ada jatuhan di tanah juga 100 rupiah nggak bakalan diambil lah, kayak dianggap angin lalu. Tetapi kalau pengaliannya sudah 300 ton itu luar biasa. Nah itu belajar ikhlas kita ketika hal yang sepele, tetapi ketika berkalinya dengan 300 ton itu berarti 300.000 kilo. Nah kalau udah kali 300.000 kilo kali 100. Kali 100, kemudian saya bertambah kali 100 itu udah 30 juta per bulan. Nah itulah selisih-selisih dari hasil usaha untuk, kalau saya nyebutnya dana umat seperti itu. Dana umat. Itu adik-adik punten, belajar kecil, belajar dari yang sedikit dulu. Ketika besar kita semakin mensyukuri nikmat Allah, itu Allah terus akan menambah dengan dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Kita bisa dipercaya orang, kita juga berbagi dengan masyarakat sekitar jadi tenang. Kayak semacam nikmat yang tidak bisa dimiliki orang lah, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seperti itu. Dan yakin penuh, jangan, ya ini kan pelatihan entrepreneurship, jadi jangan sekali-kali adik-adik berdiri sekali-kali di keraguan. Kalau berusaha itu optimis dan yakin. Ketika gagal, itulah keberhasilan yang tertunda. Saya juga banyak jatuh bangun, sama jatuh bangun banyak. Tapi ketika kita yakin dengan apa yang kita jalankan, jangan sekali-kali menjadi ragu ke depan. Terus mencoba, dan terus berinovasi. Insya Allah, Allah bersama kita, Allah memuliakan kita dengan jalannya, dengan kemudahannya, karena tidak disangka-sangka. Kemudahan Allah itu tidak disangka-sangka. Kita kenal dengan perbankan, jadi percaya sekali dengan kita, seperti itu. Kita kenal dengan seseorang karena tahu kita ini berkomitmen dalam berbisnis, sehingga mereka pun percaya dengan kita. Ya sudah, akhirnya kita banyak teman, banyak kawan, dan banyak juga tali silaturahmi kita jalin itu dengan ngobrol nganggur saja, menjadikan kita itu ke arah bisnis atau berdagang. Jadi punten adik-adik, mohon ke depan kalau memulai usaha, usahakan jangan hanya sekedar untuk penyambung hidup saja. Tolong usahakan berkembang sehingga adik-adik juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, untuk teman, begitu. Jadi tidak hanya untuk satu mulut adik-adik aja, bisa berkembang pesat sehingga bisa menghidupkan kayak saya mungkin ada banyak karyawan di situ kan, bisa mereka itu bernaung di kita, memperoleh rezeki dari kita, tapi ya intinya sih dari Allah, tapi dari kita gitu. Jangan pola pikirnya, jangan berpikir kita akan bekerja. Awalnya kan saya begitu kuliah, saya akan bekerja di Perum atau di HPH. Tapi ketika saya mencoba untuk berkarya sendiri, kan orang lain yang bekerja di kita. Itu jadi manfaat kita tuh akan terasa lebih gimana ya, lebih bermanfaat ketika orang lain berada di kita, bukan kita yang berada di orang lain gitu. Itu saja barangkali dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik, dan sedikit mungkin saya mendorong berwirausaha lah, karena wirausaha itu membuka luang yang cukup luas untuk memperoleh rezeki. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hamzah. Nanti saya ulas sedikit, tapi ini pesan dari saya khusus. Ini karena Anda kan lagi nyalon DPRD Pejalengka, tolong kalau jadi diperjuangkan bagaimana ada dana khusus Pemda untuk pengusaha muda ini semuanya. Iya dong, iya dia alokasikan. So bagaimanapun undang-undang ini ya di berapa persen gitu, berapa 5 miliar, 100 miliar untuk pengusaha muda itu dengan bunga yang sangat ringan sekali, namanya soft loan.
Ya untuk Pemda yaitu 4% setahun. Itu standarnya 4% setahun. Iya, kalau ini kan berat. Nah, kemudian dari tadi ceramahnya, mohon maaf saya minta izin untuk saya ulas. Ternyata modal yang beliau miliki ini sampai menjadi kaya raya ini, satu modalnya keyakinan tadi itu tersirat, itu dua. Jadi memang pada akhirnya dana atau uang itu begini logikanya. Sebenarnya anak-anak sekalian, bukan kita yang mencari uang, tapi hakikatnya uang yang mencari kita. Sebenarnya yang jadi masalah kita yang bagaimana, orang yang seperti apa yang dicari uang itu, yaitu orang yang punya inisiatif. Kalau kamu tidak punya inisiatif, nggak bakal dicari oleh uang. Dulu ada pelebaran jalan di Kertasmaya tuh, dibeli oleh pemerintah. Wah, banjir duit di Kertasmaya, pelebaran jalan tuh. Ada yang dapat 500 juta, 1 miliar. Tapi karena tidak ada inisiatif, uangnya didepositokan ke bank, yang pinjamnya orang yang punya inisiatif akhirnya. Jadi satu, inisiatif dulu dibangun dengan keyakinan. Kemudian pengalaman spiritual yang beliau jalani, ini ada landasannya bahwa berbagi dengan mereka. Suatu hari Nabi Muhammad itu mengunjungi sahabat yang terdengar dia usahanya sukses. Lalu ditanya, bagaimana cara kamu mengelola manajemen usaha sampai maju begitu pesat? Dia cerita, ya Rasulullah, saya ini dalam berbisnis dagang nih, keuntungan saya tuh saya bagi 3. Sepertiga saya nikmati buat anak istri saya, sepertiga buat tambahan modal, sepertiga buat bagi-bagi sama fakir miskin. Lalu Rasulullah berkata, barang siapapun yang berbisnisnya mengelola uangnya seperti ini, saya akan langsung mendoakannya. Paham? Jadi kalau doanya saya ngebul paling juga. Tapi kalau doanya Kanjeng Nabi mah pasti dikabul dong. Nah itu makanya, jadi logikanya ternyata bahwa orang dermawan itu nggak mungkin akan semakin miskin. Orang dermawan itu pasti akan terus semakin kaya. Yang jatuh miskin itu adalah orang medit. Namun bahasa Sunda medit, oret, orang oret. Itu kenapa? Orang yang medit nih, orang yang oret nih, itu orang yang mengeluarkan hartanya tidak secara sukarela, tapi dipaksa oleh Allah. Kena penyakit habis, kecelakaan, tertipu, ya kan, dan seterusnya. Maka Allah mengancam bahwa kamu harus nafkahkan hartamu itu ultimatum secara sukarela atau dipaksa. Anfiqu taw'an au karha, sukarela atau paksa. Kalau sukarela kamu tersanjung jadi tokoh masyarakat, nyalon DPR jadi ya kan gitu, nyalon kuwu jadi ya gitu, ditokohkan, tersanjung, dipuja, disanjung, dihormati. Tapi kalau tidak, nanti uangmu akan dipaksa oleh Allah, dikeluarkan dengan penyakitnya, dengan penipunya, dengan segala macamnya. Akhirnya keluar enggak? Sama juga. Itu satu. Jadi anak sekalian, kemudian kembali kepada permodalan tadi. Kalau Anda kan terpaksa pinjam uang di bank, silahkan, ya kan, abaikan saja pendapat pribadi yang mengharapkan perbankan konvensional itu. Silakan, boleh pinjam saja. Tapi saya ingin menganjurkan kepada anak kita, kalau bisa pinjamnya kepada bank negara saja, terutama seperti BRI gitu, karena pasti bunganya murah dan juga jaminannya pasti,
nggak mungkin akan bangkrut. Ya kan gitu. Nah, dan kemudian nanti apabila ada halangan juga tidak begitu mudah disita semuanya kalau bank negara mah. Kalau bank swasta mah langsung disita. Jadi memang agak lambat dikit ya, tapi lebih aman kita pinjam. Kemudian kalau bank itu untungnya untuk negara itu kita juga, namanya dari kita untuk kita, itu satu. Nah, anak sekalian, ini kemudian bagian yang terpenting dalam bisnis itu ternyata bukan produksi, bukan distribusi, bukan transportasi, tapi distribusinya ini, pangsa pasarnya inilah yang menjadi persoalan. Siapapun punya duit bisa bikin geblok, bisa bikin tape, bisa bikin segala macam, tapi menjualnya kemana? Nah, ini persoalannya. Saya punya ide sejak 15 tahun yang lalu membuat network kerjasama antara pesantren, namanya Konsorsium Pesantren Seluruh Indonesia. Kita punya anggota 12.000 pesantren. Ya, itu nanti kita bikin network. Barangkali pesantren sini memproduksi apa? Daging, memproduksi kerupuk, tempe. Nanti itu yang membeli siapa? Dari kita untuk kita. Nah, kita pamerkan produk pesantren itu setiap 4 tahun sekali. Di Surabaya sudah, di Jogja sudah, di Bandung sudah. Nah, tinggal di Cirebon ini terhambat dengan Pilpres, jadi kita ditunda nanti setelah Pilpres saja. Nanti soalnya dikiranya kampanye lagi. Itu, insya Allah kita buat itu semuanya. Ya, saya berbuat tidak mesti harus saya menyaksikannya. Saya berbuat tidak mesti saya harus menyaksikannya. Yang penting saya berbuat, nanti yang menyaksikannya kamu semuanya. Dalam berbisnis, dalam Islam itu kita berbuat apapun jangan berharap harus menyaksikannya. Ya, kata Rasulullah bilang, sekalipun engkau tahu besok akan kiamat, di tanganmu ada bibit, tanamkan saja, tidak ada urusan. Nenek-nenek, kakek-kakek nanam kelapa. Kalau kelapa berbuahnya berapa tahun? 15 tahun. Ditanya, kakek nanam apa? Kelapa. Kapan mau panennya? Umur sudah 95 tahun. Apa jawabnya? Ini saya tanam buat anak cucu. Kita juga orang tua selalu memikirkan untuk anak cucu ya, kamu ini. Kami memikirkannya untuk kamu itu, dan tidak mesti saya melihat kemakmuran kamu. Yang penting kita berbuat sesuatu sekecil apapun, yang penting bermanfaat. Nah, itulah makanya bahwa ke depan yang menjadi masalah itu adalah nanti pemasarannya. Dan pemasaran ini sudah dikuasai 90% oleh kelompok tertentu. Ya, kita nggak usah sebutlah. Kalau kita tidak bergabung dengan mereka, maka pemasaran kita akan menjadi kesulitan. Nah, makanya kita bikin pemasaran. Nih, dinamika bisnis ternyata sekarang dengan adanya sistem komunikasi yang canggih ini akan terjadi pergeseran, ya, pemasaran. Dengan adanya online sekarang, ancaman bagi mal-mal, bagi supermarket. Kenapa? Orang mikir mau belanja sesuatu di mall, pakai mobil, bensinnya berapa, supirnya berapa, jalan tolnya berapa, parkirnya berapa, waktunya berapa. Oke? Dengan adanya online, kita pesan langsung terset belanjaan, tunggu sebentar, datang. Nih, Kang Benu mesen makanan apa? Pizza di Cirebon. Ya, kirim. Berapa kena casnya? 12.000 hanya. Jadi sekarang ke depan kamu, kesulitan yang sekarang kita hadapi, masa depan kamu situasi akan berubah semuanya. Maka bagaimana memanfaatkan teknologi yang semacam ini untuk masa depan kamu.
masih banyak harapan kita untuk hidup. Percayalah, satu, tanamkan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan semuanya niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah membohongi Tuhan lah. Berputar-putar nggak usah. Kela-kela itu kan membohongi Tuhan. Sekarang gini saja, bahwa dalam agama Islam apa saja yang punya nilai ekonomis kalau bisa diselamatkan ya diselamatkan. Kohe bisa dibuat pupuk, bikinlah pupuk. Setelah itu dijual. Kamu bukan jual kohe, bukan jual kotoran, tapi jual pupuk. Selesai. Itu saja kok. Ya. Ada bangkai di sungai, ada bangkai kerbau. Ada nggak yang punya nilai ekonomis? Apanya itu? Kulitnya, dagingnya dibuang, kulitnya disamak, boleh. Jadi apa saja yang punya nilai ekonomis itu harus diselamatkan. Itu maqasidus syar'inya adalah seperti itu. Kemudian begini, kita mau memproduksi apapun, tolong. Saya ini tukang mancing hobinya. Kalau memancing kakap, umpannya udang hidup. Kalau memancing sembilang, pakainya kilang-kilung atau cacing laut, ya kan gitu. Nah, saya itu mau ke laut, ternyata tidak memikirkan kesukaan ikan. Yang saya pikirkan kesukaan saya, bawa termos, bawa nasi, bawa sambal goreng, ya. Sampai ke laut saya baru sadar, loh pakainya mana. Ini banyak sekali orang itu lupa apa yang menjadi kesukaan orang lain, mikirkan kesukaan sendiri. Jadi kita pun jangan kepengen memproduksi apa. Pertama, coba dilakukan studi lapangan dulu, apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini ilmu yang paling mahal. Pasti laku dong. Yang di sini orang sudah pabrik tekstil sudah di mana-mana, kamu ya namanya niru namanya itu. Ya. Kamu pergi ke restoran. Selalu orang itu untuk apa? Selilit apa namanya? Nyengil. Itu kertas digulung-gulung kan gitu. Terus makanya kalau begitu perlu congkel gigi begini mah. Dari situ kita berinisiatif membuat congkel gigi. Caranya konsignasi, taruh di restoran dari mulai Kadipaten sampai Cirebon, berapa ribu restoran tuh. Warung-warung, titipin satu kotak-kotak. Kan jadi duit. Nah, itulah jadi kita jangan memproduksi apa, tapi apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Adapun persaingan, kita nggak usah kerdil. Bersaing itu kita kerdil. Ya, banyak orang datang kepada saya minta doa, kira-kira warung tetangga tidak laku. Saya bilang nggak punya doa itu nggak ada. Kalau kamu pengen laris ada doanya, tapi doa supaya tidak laku nggak ada, nggak punya. Jadi kalau dalam bersaing kita jangan jahat, ya, jangan jahat, nuduh nyupang segala macam, pakai sihir macam-macam lah itu. Nggak usah, kita rasional saja. Kamu buka warung, saya percaya kamu buka warung sudah 10 tahun. Tiba-tiba ada tetangga bikin warung lagi, coba dongkol nggak? Dongkol. Itu saya maklumi, tapi harus segala kamu perangi kedongkolan ini. Ya sudah, kita Brian urip kan gitu. Ya udah, dia juga berhak untuk hidup kok. Ya silahkan, nggak usah kecil. Percayalah bahwa itu hanya suudzon kita, dugaan kita yang tidak beralasan. Ada orang buka warung lagi, kita merasa tersaingi, rezeki kita terkurangi. Tidak, Allah tidak akan mengurangi rezeki kamu dengan adanya toko sebelah. Buka warung lagi 3, berkurang nggak? Tidak. Warung keempat, kelima, setelah 100 warung jadi pasar, laku semua kok. Betul nggak? Nah, ketika ada warung tetangga laris, nah kamu nggak laku, air galonnya yang tangga laris, yang kamu tidak laku air galonnya,
ya daripada kita menuduh orang pakai sihir segala macam, ya coba rasional saja, kenapa dia laris saya tidak. Diteliti, pasti ada kesalahan, there is something wrong on yourself, ada kesalahan dalam dirimu sendiri. Ternyata warung tetangga itu pelayannya ramah sekali, sereseh, ya kan? Masa, iya gitu, ramah tamah, manis. Tamu datang mangga bu, silakan, kumaha daramang sadaya, enak gitu tuh. Pembantunya kamunya judes. Tidak pantas. Iya, kalau sana barang ditawar-tawarin, bu ini ada produk baru loh, coba dong, dicoba nih, enak banget ya gitu. Ini lipstick baru, sok dicoba, coba aja nggak apa-apa, nggak usah bayar, dicoba aja, tuh kan. Ini sedangkan pelayan kamu judesnya bukan main. Ada tamu pegang-pegang, jangan pegang-pegang, nanti rusak. Kalau beli-beli, kalau enggak, gimana lagi? Ya nggak laku tuh. Gitu. Ini pelayanan yang baik. Betul, pecat tuh yang judes tuh, ganti yang lama, masih nggak laku juga. Ternyata yang warung tangga itu cantik orangnya, ya pantas. Ini anak-anak kita ini ngantri kalau belanja nih. Karena bagaimanapun melihat wajah cantik seneng nggak? Nah, udah seneng tuh. Cari ganti pembantunya yang cantik kayak Syahrini. Kalau nggak ngantri ada siapa tuh? Sudah, setelah itu masih nggak laku juga. Nah, ada apa lagi nih? Coba diteliti, ada sesuatu. Oh, pantas di sana mah boleh nganjuk. Dia betul nganjuk. Yang ternyata tidak boleh hutang. Waduh, dicoret dah. Akhirnya dicoret tidaknya. Jadi boleh hutang. Udah, masih nggak laku juga. Cari lagi apa? Oh, ternyata harganya di sana miring. Beda kalau minyak goreng di sana hanya 17.500, di warung kamu 18.000. Nah, beda 500. Orang di kampung mau dihitung 500 nih, dikalikan berapa? Iya kan? Minyaknya 500, nanti berasnya bedanya 500, nanti garamnya bedanya 100. Lama-lama kan banyak akhirnya orang mikir. Nah, coba bikin harga yang sama, nggak ada ruginya kita sesama dengan pengusaha. Lo kamu jual berapa lah kita? Ya mereka juga senang. Ya udah saya juga segini. Ada kesepakatan, silakan kesepakatan. Nah kan gitu. Nah kalau masih nggak laku juga, semua sudah sama, utang boleh, ramanya iya, cantiknya iya, ya kan gitu. Nggak laku, jangan-jangan kurang sodako kamu. Oke, makasih kita aja. Terima kasih. Udah ya, yang lain boleh bertanya ya. Yang lain, Pak Kiai, Pak Kiai aman. Boleh. Tolong itu speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu foto corona, Buya yang saya hormati. Nama saya Haji Ahmad Nawawi dari Babakan. Masalah dunia bisnis Pak Kiai, ingin saya menanyakan bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau juga ahli bisnis. Rasulullah mengajarkan kalau bisnis boleh senyum, manis, gak rewel. Jika si pembeli membeli barangnya kurang duitnya, maka berikan saja. Contoh, misalkan tegal gugugan harga kaos per biji misalkan 20.000, si pembeli cuman punya uang 18.000, berikan saja. Ini secara logika Buya kan rugi. Kalau kita rujuk ke bisnis Rasulullah, modal awal saja 20.000, orang yang membeli cuma punya duit 18.000, berikan saja. Kata Rasul, yasiru wala tu'asir, permudah jangan dipersulit. Ini maksudnya
secara logika akal ini bagaimana Bu? Tapi Rasulullah tidak akan rugi, malah sebaliknya berlipat ganda keuntungannya. Apakah memang ini khusus untuk pribadi Rasulullah? Kalau untuk umatnya ini, termasuk kita semuanya ini bagaimana? Kalau kita meniru bisnis langkah Rasulullah, ini barangkali saya ingin ya jawaban dari Ibu ya, bagaimana langkah-langkah bisnis Rasulullah untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat, khususnya umat di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, saya belum berani untuk menyanjung Kanjeng Nabi sebagai jagoan bisnis. Yang jelas dia Rasulullah lah. Saya tidak berani mengatakan Nabi jagoan perang, panglima perang. Dia Rasul kok tetap. Ya kan begitu aja. Jadi artinya tidak mengurangi penghormatan kepada Rasulullah, sehingga hal-hal yang tidak rasional itu nggak mungkin dong kita yakini yang nggak rasional kok. Mana mungkin orang dagang rugi mau kan gitu. Itu mungkin adalah satu trik saja. Umpamanya begini, kita dagang banyak ya. Nah untuk penglaris nih sengaja kita jual murah satu item untuk daya tarik. Itu terjadi, bisa jadi Nabi menjual barang murah ini untuk menarik pelanggan, satu. Kemudian lagi yang kedua, bisa saja kenapa harganya diberikan 20, 18 dikasihkan. Mungkin ini sudah restan, barang terakhir, jadi menghabisin, ya sudahlah, yang penting asal kita tidak rugi. Ya, yang ketiga 18.000 kita masih ada untung 1.000. Ya, sebetulnya kita jual 20 itu untungnya 3.000. Karena orang itu tidak punya uang lagi, 18 kita kasih, tetap kita masih punya untung. Itu. Yang keempat adalah mungkin untuk mencari rekanan, mencari pelanggan dan sebagainya. Saya kira jangan dulu kepada manusiawi ya, ini bisnis soalnya, jangan sampai tertipu. Jadi standar yang dipakai oleh Nabi itu adalah moral, standar moral yang betul-betul strict. Sehingga saya katakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Umpamanya ada orang kaya uangnya banyak triliun, dia mau dipakai bisnis, maka yang akan dicari adalah pegawai-pegawai yang jujur apa pegawai yang korup. Sekalipun uangnya uang tidak jujur, yang dicari pegawainya yang jujur tetap saja akhirnya mah. Nah itu, jadi artinya bahwa standar moral inilah yang menyebabkan Nabi menjadi disukai oleh orang. Sehari aja toko orang Jawa sama toko Cina beda, masih ada kejujuran sama toko Cina. Saya sering beli warung Jawa itu lampu fog tuh, harganya mahal sampai 250.000 lampu fog tuh. Baru 1 bulan ya, ini kamu juga tahu itu hitam semuanya. Ya, reflektornya tuh hitam. Itu berarti kan buatan Tegal itu tuh. Lah kenapa terjadi? Ya itu tidak kejujuran. Tapi kalau di toko Cina bentuknya sama, saya sudah bedakan. Tapi bilang begini, Pak Kaji, ini ori, ini imitasi. Kalau ori, ini klaker nih harganya 400.000. Kalau ini adalah imitasi, harganya 80.000. Saya tidak bisa membedakannya. Baru kelihatan nanti setelah 5 bulan kemudian, yang asli ya masih bagus, yang ori sudah goyang klakernya. Itulah maka kejujuran. Saya ingin kasih contoh. Seorang imam mujtahid namanya Abu Hanifah. Dia pengusaha besar ya di metropolitan di Mesir di sana. Suatu hari ini Abu Hanifah ada orang menawarkan barang.
Berapa ini harganya? Kata Abu Hanifah, ini 10 dirham, 10 dinar. Kata Abu Hanifah, nggak mungkin. Mau beli nggak? Ya mau, tapi nggak, masa harganya 10. Jadi berapa? Ya nggak mungkin. Ya udah kalau mau silakan. Saya nggak mau beli. Ini nggak bener harga nih. Maksudnya gimana? Nih, begini aja nih. Kamu nanya sama warung sana, ini berapa harganya barang nih? Pergilah dia. Ternyata harganya 15.000 dirham. Tadi dia tawarin 10.000 dirham. Datang lagi, kata warung tangan, ini emang harganya 15.000 dirham. Nah itu harganya. Nih saya bayar 15.000. Bayangkan. Kalau Pak Rohmat ada orang jual, langsung dibeli nggak? Untung. Nah, itulah moral kita. Sekalipun kita untung, berbisnis itu jangan mikirin lu untung, tapi teman kamu buntung. Itu namanya nipu. Bisnis itu kamu menghitung kamu untung dan teman juga dihitung untungnya secara rasional. Yuk kita bisnis sehari-hari nih. Ini Kang Benu dari Cadang Pinggan mau ke Kaliwulu lewat jalan tol nggak? Lewat jalan tol. Berapa bayarnya? 2.500. Kalau lewat Palimanan Jamblang bisa kan? Bisa. Mana yang untung? Kalau lewat Jamblang lewat itu tidak bayar tol. Untung 2.500. Bensinnya berapa liter? 1 liter habis kan? Berapa liter tuh? 7.000. Waktunya berapa? Macetnya setengah jam waktunya sama berapa? 7.000. Jadi kalau naik tol, masuk tol hanya 2.500, dari bensin saja untung berapa? 4.500. Waktunya untung nggak? Untung. Yang punya tolnya juga untung, dipakai oleh Anda. Dapat duit 2.500, kamunya untung 4.500 dan waktu setengah jam Anda menghemat. Nah itu namanya bisnis. Lu untung, gue untung. Nah gue untung, lu buntung, namanya nipu namanya. Oke, begitu lagi kira-kira. Cukup ya. Tuan Guru, saya mungkin yang akan bertanya, tambahan satu saja ya. Saya bertanya sampai saat ini saya bertanyakan hal itu, cuma jawaban yang tepatnya saya belum menemukan. Nah, saya dengan rekan-rekan suka ngobrol kecil lah, ngobrol ringan. Ini tentang katanya kalau seekor babi melahirkan kambing atau melahirkan ayam, berarti kan ayam dan kambingnya keluar dari babi. Ya, saya begini, analogi begini Pak Kiai. Misalkan seorang pegawai lah atau pejabat korup, atau kita misalkan punya uang haram, kita usahakan uang tersebut, lantas dari usaha itu kan kita memperoleh keuntungan. Ya. Nah, lantas keuntungan itu kita terus masukkan lagi ke modal, atau mungkin ada modal dari luar yang halal nilainya, kita masukkan ke sana. Nah, ini kita ingin membersihkan gitu, ingin membersihkan. Yang pertama saya ingin menanyakan dulu masalah hukum itu. Yang kedua, kalau itu dibersihkan bagaimana caranya? Terima kasih. Caranya begini, gampang nih caranya. Namanya rezeki di alam dunia ini tidak ada yang halal 100%. Mesti sekalipun orang itu beli. Tapi kalau orangnya hanjakal gimana? Tadi baru ada penjaringan sodakoh ya, maksa tuh sampai ke tengah, segitu sudah berhenti. Nah kalau orang sodakohnya itu sambil hanjakal, dilemparin, nah halal nggak kira-kira tuh? Jadi sekarang saya nanya, rezeki yang paling bagus itu apa? Ada 4 kriteria. Yang paling bisnis yang paling hebat di sisi Allah adalah yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Nggak ada anggur, jadi ada anggur. Nggak ada buah pir, menjadi ada buah pir. Itu petani.
rankingnya ranking 1 petani di sisi Allah. Yang kedua adalah yang mengubah benda itu dari tidak ada harganya menjadi ada harganya. Yang tadinya jelek menjadi bagus, itu namanya industri. Yang ketiga adalah yang memberikan pelayanan, mempermudah distribusi, mendekatkan komoditas antara produsen dan konsumen, itu namanya pedagang. Yang keempat itu adalah pegawai negeri yang hanya oret-oret saja kerjanya, tidak menghasilkan apa-apa. Itu. Tapi ini semuanya yang paling murni adalah rezekinya petani. Mari kita korek. Kang Benu punya sawah, nanam padi, bisa ngasih makan masyarakat. Sawahnya dari mana? Beli sama Kak Jaul. Jaul ini dari mana? Dari Pak Hamzah. Dari mana? Dari Rahmat. Percaya nggak? Kalau terus kita tanya asal usul tanah itu, di penghujungnya tahu nggak? Dari merampok asalnya tuh. Kekuatan politik yang menentukan. Nah, negara Republik Indonesia punya tanah Sabang Merauke, beli di mana tuh? Itu adalah kekuasaan politik yang menentukan. Jadi ujungnya merampok juga akhirnya mas. Tapi ya karena dan politik yang menjadi politiklah yang menghalalkan. Betul nggak? Ini HP curian, saya beli, saya jual, sampai berapa tangankah menjadi halal? Kita nggak tahu. Asalnya mencuri kok. Nah, jadi kalau pengen tahu yang halal 100% apa? Tunggu hujan datang, buka mulut yang lebar, sejatuhnya air langit, itu yang 100%. Nah, jadi cara keluarnya kita orang santri ini gampang. Kalau pagi setelah jam 9 sholat duha, minta kepada Allah, kalau rizkiku ini ada di bumi, wa in kana fil ardi fakhrijhu, kalau rizkiku di bumi tolong ya Allah keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rizkiku ini haram, Allah tolonglah dihalalkan. Kalau yang menghalalkan Allah ya selesai saja. Makasih. Cukup ya, karena sudah ini mendekati adzan. Cukup ya. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih ya penjelasan dari yang terhormat.